Baik, apakah sudah terlihat? Ya, mudah-mudahan sudah ya. Jadi salah satu pendekatan ya. Jadi pendekatan di dalam apa itu namanya perencanaan, atau kalau minggu lalu mungkin sudah saya sampaikan sedikit mengenai dua pendekatan utama ya. Dua pendekatan utama di dalam satu istilah yang disebut sebagai network dimensioning ya, dimensioning. Taruh ada setting pennya, perlu saya sesuaikan dulu. Jadi dalam network dimensioning seperti yang sudah disampaikan pada minggu lalu, kan ada dua pendekatan ya. Yang pertama adalah coverage, ya. Coverage approach, ya. Approach. Jadi kita menghitung jumlah sel berdasarkan berdasar pertimbangan ya, pertimbangan coverage. Terus kemudian yang kedua itu adalah capacity ya, capacity planning. Jadi capacity planning. Nah ini sebaliknya, jadi artinya bahwa jumlah sel itu dihitung berdasarkan pertimbangan kapasitas. Satu hal yang perlu dimengerti juga, jadi sebelum kita masuk pada coverage planning, ini sudah terlihat ya. Jadi saya akan mencoret-coret yang ada di sini. Jadi tadi saya sebutkan, ya, yang pertama ada coverage ya, coverage planning. Ya. Yang kedua adalah capacity planning. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya antara dua hal ini dari apa yang saya jelaskan minggu lalu. Dalam coverage planning itu satu variabel yang harus Anda dapatkan itu adalah yang kita sebut sebagai MAPL. Nah, masih ingat nggak ini apa itu MAPL? Apa MAPL? Jadi MAPL adalah maksimum ya. Ini diingat-ingat ya. Ini nggak banyak ya harus kita ingat di dalam telekomunikasi, tapi ini salah satu yang penting bagi anak transmisi. Jadi maksimum allowable path loss ya, allowable path loss. Jadi artinya di sini ada redaman propagasi maksimum
yang diizinkan ya, diizinkan oleh teknologi, nah, teknologi wireless tertentu berdasarkan spesifikasi perangkat. Nah, ya kurang lebih begitulah. Jadi artinya Anda bisa bayangkan ya, bahwa ketika kita merencanakan sebuah jaringan, ya, maka tentunya pada dasarnya kita beli perangkat ya, di situ ada ya transmitter kan gitu ya, transmitter, kemudian ada RF devices ya. Ya, contohnya misalkan ada filter, ada duplexer kan gitu, duplexer, ada RF cable, RF cables dan sebagainya ya. Dan masih banyak lagi mungkin ya, ada antena dan macam-macam. Artinya pada sisi transmitter itu ada perangkatnya, kemudian di sisi receiver juga ada. Jadi ada bagian TX, kemudian ada bagian receiver atau RX ya. Nah, ini ada perangkatnya, kemudian di sini juga ada perangkatnya juga. Ada antena juga, ya, ada antena. Ada low noise amplifier, ada low noise amplifier, dan seterusnya. Ada filter juga, ada filter, ada splitter, dan sebagainya. Yang jelas pada akhirnya kemudian kalau misalkan kita telusuri dari sisi transmitter ya, TX sampai ke RX ya. Ini saya tinjau pada arah downlink. Jadi dari TX ke RX. Di sini ada apa itu namanya? Ada banyak perangkat ya di sini ya. Nah, di sini macam-macam sampai ke antena di sini ya. Kemudian di sini juga ada receiver, ada RX yang punya threshold tertentu. Kemudian ada gain dan ada loss. Ya, jadi mulai dari level sinyal yang ada di sini yang kemudian kita nyatakan sebagai efektif radiated power itu sepanjang lintasan itu ada redaman, kemudian ada gain, kemudian ada loss lagi, ada fading margin, ya, sampai ke threshold dari receiver. Nah, semua yang ada di sini, semua device yang ada di sini itu ada gain-nya, ya mungkin juga ada loss-nya juga, ya ada loss dan sebagainya. Jadi mulai dari level sinyal PTX ya, kemudian turun karena mungkin loss kabel, kemudian naik karena gain antena dan seterusnya di jumlah ya. Sampai kemudian di sini ada daya yang dipancarkan secara efektif yang kemudian disebut sebagai ERP tadi ya, atau efektif radiated power. Sebentar ya, telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, 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 halo.
Oke, kita lanjut ya. Masih terlihat ya layar saya ini? Masih terlihat ya? Masih, Pak. Oke, ya, di sini ada daya pancar, kemudian ada loss, ada gain ya. Sampai kemudian sampai di sisi receiver juga begitu. Jadi ada gain receivernya, ada loss kabelnya, ada fading margin dan sebagainya. Nah, pada dasarnya yang kita hitung kan sebetulnya ini ya. Jadi selisih antara ERP ini dengan RX level minimum sebelum masuk ke antena. Jadi kalau dalam gambar ini itu RX level minimum ini adalah level daya, ya, level daya sebelum masuk antena. Terus kemudian yang di sini adalah level daya setelah keluar dari antena. Nah, ini yang kemudian selisih ini, ya, selisih antara ERP dengan RX level minimum, ini yang kemudian disebut sebagai MAPL. Jadi maksimum allowable path loss ERP min ya RX level minimum. Nah, itu. Nah, ini secara konsep. Tetapi Anda tahu juga bahwa ERP itu isinya macam-macam. Ini juga isinya macam-macam juga ya. RX level minimum itu di situ ada macam-macam. Nah, karena ini isinya ERP itu daya yang keluar persis setelah antena transmitter, dan itu ada macam-macam. Tentunya komponen-komponen RF tadi itu sangat menentukan berapa ERP yang keluar dari antena transmitter. Demikian juga RS level. Artinya ketika kita sebagai mungkin engineer ya yang diminta untuk membuat spesifikasi dari perangkat, kita tentunya beli barang-barang, setelah itu kita hitung. Nah, hitungan itu yang kemudian disebut sebagai link budget. Jadi kan urutannya menetapkan spesifikasi alat, terus kemudian kita hitung link budgeting ya, link budgeting. Nah, artinya kalau menentukan spesifikasi alat itu tentunya ada kaitannya dengan cost ya, harga. Tapi kalau link budgeting ini kaitannya dengan quality network. Jadi tentunya kalau misalkan kita beli alat yang makin mahal, tentunya kualitas juga tidak akan bohong. Baik, sebentar ini saya ada lagi. Halo, Mas Fardan. Jalan. Oh iya. Aku tadi mau konsultasi ke sampean itu mengenai USRP. Aku kan mau beli itu. Kira-kira itu harganya berapa kalau yang bisa MIMO ya, MIMO? Ini kan untuk penelitian. Kalau yang mau main, Hmm.
Oke, lanjut ya. Baik, jadi tentunya yang pertama adalah bahwa kita itu ya sebagai engineer itu menetapkan spesifikasi alat. Bisa dibayangkan ya, berarti dalam sebuah sistem komunikasi tentunya ada transmitternya, ada macam-macam, RF device macam-macam, terus kemudian kabel sampai ke antena. Nah itu sebetulnya adalah engineeringnya itu ada di situ. Kita menetapkan mana transmitternya. Tentunya kalau transmitter, kalau yang dibicarakan adalah komunikasi hasil kabel ya tergantung pada standarnya atau tergantung pada vendornya ya. ZTE, Ericsson atau apa. Mereka sudah punya angka-angka yang menyatakan spesifikasi dari alatnya. Itu kalau dari transmitter. Tapi setelah keluar dari transmitter itu kan ada duplexer mungkin ya, ada semacam duplexernya. Oke, saya gambar aja ya. Jadi untuk memberikan semacam ilustrasi aja ya. Jadi kalau dari sisi transmitter ini ya, TX, di sini ada biasanya ada begini, ada semacam ya ini ada portnya, ada portnya di sini. Jadi port TX. Terus mungkin ada beberapa TX ya, ada beberapa TX. Ini kalau misalkan ada 2 TX itu berarti ada 2 carrier. Jadi kalau di kuliah sebelumnya kan saya menyatakan, taruhlah misalnya ini ada sebuah sel ya, ada sel, kemudian konfigurasi 222, itu artinya bahwa di sini ada 2 transmitter receiver, ada 2 carrier, 2 carrier, 2 carrier. Jadi kalau ada 2 carrier kayak gini, artinya sampai ke atas itu harus dipancarkan di dalam satu antena kan. Nah, sehingga kemudian ini ada kabelnya, ada kabel di sini, terus ya masuk dalam sebuah perangkat yang kemudian disebut sebagai apa? Nah, kalau gabungin dari 2 transmitter ini berarti alatnya disebut sebagai combiner, ya. Combiner. Nah, jadi dari 2 port menjadi satu keluar. Nah, setelah dari 2 port ini, terus kemudian ini ada kabelnya, kabel panjang, gitu ya. Kadang-kadang di sini ada juga dummy load-nya istilahnya, tapi itu detail ya, terlalu detail. Ini kabel RF ke atas sampai mungkin ke antena, ya kan? Jadi ada antena di sini. Jadi ada antena. Nah, kalau antena tentunya ada gain TX. Nah, terus ini kalau konfigurasinya 2, satu antena ada 2 TX atau 2 carrier. Nah, gimana kalau sisi penerimaan? Nah, sisi penerimaan ya supaya kalian memahami istilahnya apa yang ada di dalam kabinet. Nah, biasanya kalau sisi penerimaan di sini ada ini ada. Jadi ada 2 penerimaan di dalam satu carrier. Ini tujuannya untuk apa coba? Ini untuk diversity. Jadi biasanya ada 2 port. Ini ada 2 port seperti ini. Ya, 2 port. Yang tujuannya adalah memang antenanya ada 2 di sini ya. Jadi satu antena dipakai untuk TX ya. Terus ada 2 antena yang dipakai untuk RX. Jadi ada RX1, kemudian ada RX2. X2. Nah, antara antena ini harus terpisah oleh jarak tertentu supaya penerimaannya itu saling independen ya. Istilahnya saling independen. Ingat konsep diversity ya, spatial diversity ya, yang
pernah dijelasin ya di pertemuan sebelumnya. Nah, terus kemudian dari sini, terus kemudian ada lagi kabel. Kalau kabelnya itu jadi satu, ya. Kalau kabelnya jadi satu, ya, misalnya dari sini, maka di sini ada alat yang kemudian disebut sebagai duplexer. Duplexer. Jadi ada duplexer. Jadi dari sini ke atas ya, ke RX1. Ya, ini terlalu kecil ini. Jadi ada duplexer di sini. Duplexer. Duplexer itu berarti kan bolak-balik ya. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sini. Nah, gitu ya. Jadi sebagian dari ada yang masuk, ada yang keluar. Yang keluar itu kemudian dihubungin lagi ke sini, ya, ke kabel juga. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian salah satu dari port ini itu juga ngambilnya dari satu antena yang ada di sini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, gimana caranya untuk memisahkan frekuensi? Nah, memisahkan frekuensi carrier, apakah F1, kemudian F2, dan seterusnya, itu ada alat lagi yang kemudian disebut sebagai splitter. Nah, splitter. Jadi keluarannya satu, kemudian ini ada beberapa port, ya, ada beberapa port, di mana ini ada untuk F1 dan ini ada untuk F2. Ini gambarnya kayaknya terlalu kecil ya, saya harus gambar lagi. Tapi mudah-mudahan bisa dibayangkan. Jadi istilahnya kalau duplexer ini, duplexer RF ya, itu ini alat yang dipakai untuk jadi memisahkan arah kirim dan terima. Jadi di sini ada ini ya, dari transmitter, kemudian ada keluar dari receiver. Terus ini keluarnya satu ini. Nah, ini bolak-balik ke sana. Jadi supaya apa? Supaya ada satu kabel aja. Ini namanya duplexer. Nah, kemudian kalau untuk combiner, nah kalau combiner itu masuk dua ya, sama-sama TX ya, sama-sama TX. Nah, terus kemudian tapi frekuensinya beda. Jadi ini F1, ini F2, ya, terus keluarannya satu. Nah, gitu. Ini combiner namanya. Combiner. Terus ada lagi alat yang di bahasa RF yang umum juga di dalam sebuah BTS yang namanya splitter. Nah, splitter, RF splitter. Nah, ini pembagi. Jadi istilahnya masuk satu, ini sisi penerimaan ya. Kemudian ini keluar untuk F1 dan F2. Nah, gitu ya. Jadi splitter itu kebalikannya combiner. Combiner di-combine jadi satu, terus splitter itu dipecah frekuensinya. Nah, jadi pada dasarnya kalau di dalam BTS itu ada ini ya, alat-alat ini. Ya, ada alat-alat, ada duplexer, kemudian ada splitter, kemudian juga ada combiner. Nah, masing-masing tentunya punya loss. Jadi punya loss. Loss apa? Ya istilahnya disebut sebagai loss insertion. Insertion loss. Kayak duplexer ini ada loss-nya, loss duplexer, ini ada loss splitternya, ini ada loss combinernya. Demikian juga kabel juga ada loss-nya. Jadi tergantung pada susunannya, susunan dari posisi dari masing-masing perangkat RF yang dipasang di dalam kabinet BTS ya, begitu. Nah, itu mudah-mudahan memberikan gambaran. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi pada presentasi di sini. Nah, ini ya. Oke.
Jadi coverage planning dan link budget itu basicnya itu tadi saya berikan pada papan note ya di. Nah sekarang kita lihat bagaimana sesungguhnya proses dari perencanaan jaringan. Jadi proses dari perencanaan jaringan outline di sini ya, kurang lebih prosesnya itu bisa kita lihat pada outline yang ada di sini. Ya. Jadi ada istilahnya preliminary, ya, kemudian ada initial network design, tapi kadang-kadang ini digabung aja, kadang digabung di dalam praktis perencanaan jaringan. Kemudian ada detail network design, kemudian ada instalasi, verifikasi sampai ke optimasi. Nah, kalau apa yang kita kerjakan atau konsep-konsep yang dijelaskan di mata kuliah kan ini terutama di preliminary dan initial network design ini. Dan demikian juga tugas akhir yang dilakukan mahasiswa umumnya itu sampai di sini saja, di preliminary sampai inisial. Karena apa? Karena untuk detail network design ini sudah memerlukan sumber daya yang macam-macam. Jadi meliputi ada software juga, ya. Terus kemudian data perangkat, kemudian juga survei dan seterusnya, ya. Jadi ada banyak sekali informasi yang seringkali kalau mahasiswa kan nggak dapat data ini, sehingga kalau untuk TA ya biasanya cukup ke preliminary hingga ke initial network design. Jadi pada dasarnya kan kita kalau dalam perencanaan itu merencanakan berapa titik-titik atau berapa jumlah BTS di dalam wilayah kota, ya. Jadi apakah di sini, dan sebagainya. Ya. Nah, tentunya jumlah dari BTS, ya, jumlah dari BTS ini sangat menentukan kapasitas, ya, kapasitas. Kenapa? Ya karena di dalam satu BTS kan kemudian diimplementasikan beberapa carrier frekuensi, kemudian juga ada sektorisasi dan sebagainya. Nah ini tentunya harus disimulasikan kalau di dalam, dia ada software simulasinya sendiri. Nah jadi mungkin sebagai gambaran begini, ya. Jadi fase awal itu adalah kita tuh menentukan titik-titik dari lokasi ini, ya. Nah ini tidak mudah, ya, tidak mudah untuk digambarkan secara manual dan apa itu namanya realita dari sel itu bukan heksagonal seperti ini. Nah ini kan di teori, tapi teori itu tetap penting, ya. Ini bukan begini, ya, tetapi Anda bisa lihat ini, ya. Jadi ada sel yang mungkin cukup rapat sehingga artinya bahwa selnya kecil, tapi juga ada wilayah yang selnya cukup besar, ya. Seperti ini, kan. Nah, yang rapat ini kalau rapat itu umumnya di daerah urban. Kalau yang renggang-renggang itu daerah suburban. Daerah suburban atau daerah rural area. Nah, artinya titik-titik lokasi dari BTS itu praktis ada hasil dari simulasi sebetulnya. Jadi hasil dari simulasi. Nah, simulasi itu bisa dilakukan dengan banyak tool, ya, mungkin bisa dengan Atoll, mungkin dengan Planet, ya, Planet Mentum, ya, misalkan, dan ya mungkin ada banyak lagi software-software yang sudah ada di market, ya, di pasaran. Nah, selanjutnya setelah kemudian titik-titik dari lokasi BTS itu ditentukan dari software, maka kemudian kita melakukan fixed path design. Nah, di sini ada planning, perencanaan jaringan transmisi.
Karena sebetulnya dari masing-masing BTS itu terhubung dengan networknya. Nah, di sini ada mungkin BSC-nya, ya, kemudian juga ada MSC-nya, sampai ke MSC juga terhubung dengan MSC yang lain. Nah, seperti itu kan. Jadi antar BTS itu terhubung, ya, bisa terhubung, bisa dihubungkan. Makanya kadang-kadang kan kalau apa ya istilahnya itu di lapangan Anda sering melihat ya ada sebuah tower, ya. Di sini ada tower, maksudnya ada antena ada beberapa itu ya. Walaupun ya, ini ada BTS. Nah, kalau antena yang bentuknya kayak gini ya, batang seperti ini, itu ada untuk akses sebetulnya ya. Jadi ada antena akses. Tapi kalau ini itu adalah untuk transmisi. Nah, ini terhubung lagi kemana gitu. Jadi dia mungkin terhubung dengan BTS yang lain. Jadi ada BTS, kemudian ada BSC. Ini sebagai gambaran ya. Jadi tapi solusi untuk menghubungkan BTS bukan hanya radio, bukan hanya dengan solusi radio. Dia bisa juga menggunakan solusi optik ya. Jadi menggunakan sistem komunikasi optik. Nah, berikut ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kebutuhan operator, nah di situ ada butuh ini ya. Anda tinggal baca aja. Saya nggak perlu menjelaskan ini. Kalau untuk network planning ya di situ adalah harus diperhatikan itu ada untuk merespon kebutuhan operator tadi. Kita kan dalam sudut pandang bahwa kita ada bagian dari vendor ya misalkan. Berarti Anda bayangkan tadi ya bahwa proses untuk memilih perangkat-perangkat tadi itu adalah kerja kita selaku engineer, sehingga ketika kemudian ada operator meminta dibangunkan perangkat atau dibangunkan jaringan komunikasi nirkabel, maka antar engineer dari banyak vendor itu bersaing untuk memberikan solusi yang paling tepat dan paling murah. Nah, hitunganmu harus benar ya. Hitungan Anda selaku engineer-nya juga harus benar. Nah, artinya di sini ada trade off, ada cost, ada network quality, ada waktu. Jadi kalau misalkan kamu, oh ini saya memberikan perangkat-perangkat dengan kualitas yang terbaik, nanti malah kemahalan, malah nggak menang tender, ya kan? Jadi ada kompromi antara quality. Jadi kalau kita memberikan alternatif kepada operator, kalau kualitasnya begini, maka harganya segini. Kalau kualitinya begini, harga segini dan seterusnya. Oke, ini saya lanjutkan aja. Ini bisa dibaca nanti. Dicoba untuk dimengerti. Terus software environment-nya, network planning tool, itu ada macam-macam ya. Ada TEMS, ada NPS, Tornado, Planet EV, dan sebagainya. Terus juga untuk software pengukuran, ya untuk optimasi, nah di situ ada time investigation, kemudian juga ada NMSX dan Nokia dan sebagainya. Jadi masing-masing vendor punya sendiri untuk software pengukuran. Ini saya lewati, banyak saya lewati aja. Tapi ini mungkin agak penting Ya, jadi di sini apa itu namanya? Jadi di sini ada ada BTS. Ini gambarnya nggak lengkap ini. Kotaan dari BTS-nya nggak ada. Kotak dari BTS-nya. Ini ya. Nah, ini ada BTS, kemudian ada BSC ya. Ada BSC. Nah, seperti ini ya. Jadi mungkin pernah dengar yang dinamakan sebagai drive test ya. Drive test mungkin anak-anak Mobilcom sering melakukan drive test. Nah, kalau drive test itu artinya bahwa kita melakukan pengukuran network itu pada sisi user. Ya, pada sisi user. Nah, di situ kan artinya ada performance dari BTS ya, yang kemudian ditangkap oleh sisi ya di situ ada perangkatnya, di sini ada software-nya sendiri. Oke, ini saya lanjutkan aja. Ini bisa dibaca nanti. Coba dimengerti. Terus software environment-nya, network planning tool, itu ada macam-macam ya. Ada TEMS, ada NPS, Tornado, Planet EV, dan sebagainya. Jadi masing-masing vendor punya sendiri untuk software pengukuran.
Nah ini silakan dibaca. Ya. Pada dasarnya adalah satu siklus ya, satu siklus. Mulai dari mungkin dimensioning. Ini jumlah BTS saja ini yang kita hitung, jumlah BTS. Nah ini metodenya sudah saya berikan minggu lalu ya. Jumlah BTS itu dari dua pendekatan. Apakah coverage approach ataukah capacity approach. Tapi sesudah itu dari jumlah BTS itu menjadi input ya. Jadi input untuk simulasi lebih lanjut dari software. Makanya kemudian ada apa itu namanya coverage planning dan set selection. Nah, di sini sudah mulai detail planning. Jadi kalau kalian kerja di vendor ya ini sampai di sini, sampai ke frekuensi, sampai ke sini bahkan ya. Cuman kalau sebagai mahasiswa tentunya kita tidak bisa melakukan banyak hal ya memang. Karena apa? Karena informasi yang kita ketahui itu sedikit sekali kalau sebagai akademisi ya. Tapi konsepnya kan bisa. Konsepnya kita masih bisa berikan. Jadi setelah kemudian kalau di sini detail planning berarti titik-titik lokasi dari BTS-nya udah mulai diketahui. Ya. Setelah diketahui, kemudian dihitung jumlah perangkatnya dan sebagainya, maka kemudian kita melakukan frekuensi planning dan interference analysis apakah oke. Ini juga optimasi juga, ada fase optim ya. Kemudian implementasi. Nah setelah implementasi kemudian ya di sini ada PSS parameter planning and network definition. Artinya bahwa di sini itu seorang engineer sudah mulai melakukan setup dari BTS dan PSC-nya. Sebelum saya jadi dosennya pernah ini, jadi melakukan BSS parameter planning waktu itu di Motorola. Nah, kalau dulu sih agak ribet ya, kita melakukan setting, kemudian juga instalasi. Tapi kalau sekarang, ketika terakhir saya mendapatkan training dari ZTE itu proses itu menjadi cenderung lebih mudah ya, seperti plug and play. Jadi relatif mudah kalau sekarang. Apalagi kalau sekarang kan ada apa ya istilahnya itu sebagai apa ya, istilahnya itu otomasi ya, otomasi dari optim itu sendiri, optimasi. Jadi jaringan itu sudah bisa untuk mengoptimalkan dirinya. Kalau dulu fase dulu ya artinya engineer itu berkeliling dengan software ya, ada drive test, kemudian melakukan basis parameter planning lagi di sini. Jadi dioptimasi lagi, kemudian diatur lagi, terus balik lagi, jadi balik lagi. Nah, sini kan di dimensioning lagi, terus diukur lagi, terus kemudian diatur lagi dan sebagainya. Tapi siklus ini sekarang banyak dilakukan oleh software. Nah, makanya kalian harus ngerti konsepnya, soalnya lama-lama ini semua akan dikerjakan oleh mesin. Nah ini saya saya lewati aja. Untuk network planning target, ya tentunya harus memenuhi coverage ya. Terus juga untuk memaksimalkan kapasitas, juga untuk mencapai quality of service. Tapi ini semua ada trade-off. Jadi trade-off itu artinya kalau misalnya kita tingkatkan kapasitas, biasanya coverage dan kualitas turun. Kalau kita tingkatkan coverage, maka kapasitas dan kualitas turun. Kalau tingkatkan kualitas, maka kapasitas dan coverage-nya turun. Jadi trade-off. Intinya ketika kita meningkatkan satu parameter ya. Di sini ada quality, ya, quality. Terus kemudian ada capacity, kemudian ada coverage. Ini semua tarik-tarian. Jadi tarik-tarian itu kalau kita tingkatkan salah satu. Jadi dalam planning itu adalah kita berusaha mendapatkan ketiganya itu secara
kompromi, secara kompromi. Nah, ini dibaca aja, agak panjang, ini saya kira mudah ya. Jadi fase-fasenya adalah pertama kita rencanakan fasenya. Jadi di sini adalah intinya adalah jumlah BTS-nya diketahui ya. Terus kemudian setelah itu ini ada simulasi pakai mungkin atol misalkan ya, atol. Terus ada BSS parameter setting. Jadi BSS itu apa? Base Station Subsystem, meliputi BTS dan BSC. Nah, itu di set frekuensinya, kemudian juga batas-batas untuk handover-nya, itu kita dulu mainnya kayak gitu itu. Masuk ke BSC, terus kemudian ngeset frekuensi, terus threshold, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya jaringan itu bisa bekerja dengan smooth, dengan baik. Nah, baru kalau sudah detail network planning, nah ini detail network planning seringkali ya memang kalau kita nggak dapat data, nggak dilatih, ya nggak bisa. Jadi ini sifatnya sangat vendor based, sangat tergantung vendor. Bahkan kalau kita dilatih di Nokia, kita masih bisa jadi belum bisa di ZTE itu. Karena istilah-istilahnya bisa jadi beda. Hurufnya apalagi ya. Ya, hurufnya. Nah, tapi kalau jumlah BTS ini kan konsepnya bisa kita berikan di kampus ini. Ini gimana caranya ngitung? Nah, mudah. Nah, kemudian setelah itu instalasi dan commissioning. Jadi diinstal, kemudian dites ya apakah guna jaringan bisa bekerja dengan baik atau tidak. Oke, saya lanjut aja, ini tinggal dibaca aja ya mudah supaya bisa dipahami. Kita langsung masuk ke cell dimensioning. Jadi pada dasarnya dimensioning itu ada menghitung dimensi atau ukuran network tepatnya ya, ukuran network. Nah, jadi jumlah elemen jaringan ini kalian harus bisa menghitungnya nanti ya. Konsepnya harus bisa minimal ya. Elemen jaringan seperti tadi ya. Kalau misalkan kalian diminta untuk coba dihitung jumlah BTS yang diperlukan untuk Bandung. Dengan kita ingin membangun dengan teknologi LTE, berarti kan kalian harus mencari informasi yang relevan untuk menghitung itu kan. Apakah dihitung berdasarkan pendekatan coverage ataukah capacity? Kalau coverage itu artinya bahwa di Bandung itu mungkin dianggap sebagai greenfield, jadi daerah kosong sehingga kita buat coverage-nya maksimum. Tapi kalau udah kira-kira padat, pendekatan yang paling layak adalah pendekatan kapasitas. Jadi cari dulu jumlah pelanggannya, potensinya, terus kemudian dihitung jumlah selnya untuk mengatasi jumlah pelanggan itu dan trafficnya sekaligus. Nah, kita itu melakukan ini radio network dimensioning ya. Jadi menghitung jumlah elemen-elemen jaringan pada sisi jaringan radio akses, menghitung jumlah BTS, jumlah sel per sektor dan sebagainya. Nah, ini ada konsepnya ya. Jadi konsepnya seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ya, kalau ini basisnya ada capacity, ya, berarti kan harus menghitung berapa erlang. Ini dari pelanggan, ya. Dari pelanggannya potensi pelanggan. Potensi pelanggannya dicari, kemudian traffic totalnya dicari. Nah, setelah itu kita perlu menghitung berdasarkan teknologi implemented ya, teknologi yang diimplementasikan. Nah, di sini harus dapat nih satuan kapasitas per selnya. Jadi untuk mendapatkan traffic per sel, kita perlu informasi bandwidth yang allocated. Kemudian informasi apa lagi? Ada informasi teknologinya,
Ya, tentunya antara GSM, CDMA, AMPS, LTE, UMTS itu beda-beda. Ya, beda-beda. Ukuran kapasitas per selnya itu beda-beda. Teknologi yang lebih baru biasanya kapasitas per selnya lebih tinggi. Nah, ini masih dalam satuan Erlang, ya, satuan Erlang. Tapi kalau misalkan kalau untuk teknologi zaman sekarang, generasi sekarang, ya Anda harus dapat berapa kbps ya, atau mbps ya. Berapa traffic total yang harus ditangani oleh pelanggan, oleh jaringan. Setelah itu dari bandwidth yang dialokasikan, kemudian juga teknologi yang dialokasikan, kalian harus dapat berapa kilobit per second per sel. Nah, setelah itu kan dibagi. Jadi jumlah sel sama dengan adalah, ya kalau misalnya di sini ada X, ya, X kbps dibagi dengan ini, ya, taruhlah Y, ya, Y kbps per sel. Nah, selanjutnya kemudian kita bisa menghitung jumlah GTS dan sebagainya. Jadi setelah menghitung luas sel, kemudian cari-cari sel, kita lakukan analisis path loss, ya, analisis link budget, perhitungan daya. Kemudian ya di sini dari perhitungan link budget itu kita ya spek perangkat, ya, perangkat yang dibeli atau yang direkomendasi untuk dibeli itu bisa dicari. Nah, kalau sudah ketemu dari speknya, spek dan jumlah, ya, spek dan jumlah, maka kita bisa turunkan ke cost, ya, cost. Apa cost? Biaya. Nah, biaya ini yang kemudian disodorkan ke pemilik modal. Nah, kalau coverage ini begini. Nah, saya kira ini juga sudah dijelaskan ya minggu lalu. Ini hitungan untuk capacity, Erlang B table. Terus kemudian ini beberapa tipe dari set konfigurasi, sel omni, root, sampai ke tree sectorize. Kita bisa hitung, ya artinya bahwa ini nanti akan menentukan dari jumlah dari site-nya. Jadi kalau yang di sini kan site, ya, ini site, ini namanya sebagai site, ini site. Tapi kalau yang di sini itu adalah shell, ya, ini shell, ini juga shell. Artinya dalam satu site itu ada 2 shell. Kalau di sini ada dalam satu site itu ada 3 shell. Atau beberapa tipe dari model propagasi juga sudah dijelaskan, ya. Jadi tergantung implementasinya nantinya apakah di makro cell atau di pico cell atau di mikro. Nah, ini ada contoh dari power budget principles, ya. Nah, ini yang saya tadi coba untuk dijelaskan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini loss propagasi, ketika kita ambil daya pancarnya ini maksimum, ya, di sini maksimum, kemudian ini ada loss. Di sini ada tadi, ya, mungkin ada duplexernya, ada splitternya, ya, splitter, kemudian ada combiner, ada macam-macam. Terus di sini ada yang mungkin ada amplifiernya, ada gain, antena, dan sebagainya. Nah, artinya bahwa MAPL-nya ada sama dengan ini, ya. Nah, ini ada ukuran sel maksimum. Kenapa dinyatakan maksimum, ya? Karena ini daya pancarnya daya pancar maksimum. Nah, ini yang kemudian dicari jangkauan dari jari sel maksimum. Ini contoh, ya, contoh. Nah, ini ada tadi yang saya jelasin, ada combiner loss-nya, terus ada feeder loss. Ini artinya bahwa kita harus mengidentifikasi alat-alat apa aja, ya, device RF apa aja yang ada di sini. Device RF. Ini untuk arah uplink. Jadi untuk uplink dan downlink semuanya dihitung, dan dua-duanya harus memenuhi kriteria quality yang ditetapkan oleh vendor dan operator.
Ini contoh, coba Anda menghitung. Jadi sekarang Anda bisa coba untuk menghitung kalau misalkan ini ya, saya ambil contoh ini RF link budget ya, untuk transmitting end, kemudian yang di sini ada untuk receiving end ya. Nah, kira-kira coba kalian menghitung ya, coba lakukan perhitungan. Di PR-nya, PR ini buktikan perhitungan MAPL pada tabel di samping. Nanti dikumpulin ya pakai Google Classroom. Dikumpulkan minggu depan. Oke? Nah, supaya tahu cara ngitungnya. Nah, ini coverage part loss ya. Nah, seperti ini coverage mindset-nya. Jadi kita harus tahu nih radio parameternya. Jadi komponen-komponen perangkat RF-nya, RF device-nya tadi. Terus kemudian ujung-ujungnya kita menghitung ini, MAP ya. Nah, kalau coverage parameter, yaitu ukuran kinerja dari coverage, itu ada yang disebut sebagai apa istilahnya ya, ini coverage availability. Kadang-kadang juga dalam referensi yang lain bisa juga ukuran CER atau Cell Edge Reliability. Jadi ini ukuran kinerja coverage. Nah, ini menentukan apa? Menentukan nantinya hitungan fading margin. Jadi nantinya kita menentukan fading margin dari apa? Dari target. Apakah kemudian coverage availability itu ditetapkan 90% atau berapa? Nah, biasanya kalau di dalam perencanaan kita menetapkan dalam perencanaan diinginkan biasanya CA ini ada coverage availability ya, itu di atas atau sama dengan 90%. Atau kalau dalam referensi lain biasa juga dinyatakan sebagai cell edge reliability. Cell edge reliability lebih besar atau sama dari 75%. Pada dasarnya ini mirip aja sebetulnya, mirip. Tetapi pendekatannya berbeda. Jadi kalau coverage availability ini mungkin ada di sini. Kalau coverage availability ini adalah apa ya istilahnya itu prosentase. Jadi kalau coverage availability adalah prosentase perbandingan antara luas total wilayah ya, di mana wilayah sel, di mana daya di atas dari threshold dibandingkan dengan luas sel total. Bisa dibayangkan nggak? Ini adalah coverage availability, CA tadi. Ini terus dikalikan 100%. Itu kalau CA ya. Jadi kalau misalkan ini di dalam satu sel ya, terus wilayah-wilayah yang memiliki daya di atas threshold itu pada banyak titik ya dan sebagainya. Terus kemudian di dalam wilayah-wilayah yang sel
apa itu namanya, dayanya di atas threshold itu di total luasnya dibandingkan dengan luas total dari selnya. Bisa dipahami ya. Tapi kalau CER atau cell at reliability, kalau CER beda. Jadi kalau CER itu misalkan ini ya, ini adalah apa itu namanya, tepi. Ini edge ya, edge. Ternyata kalau kita sampling, di sampel, diukur di sini ya, di sini ada banyak sampel tentunya ya. Persis pada tepi, pada jarak tertentu ya, R max, tepi sel maksimum, ternyata jumlah sampel sinyal ya yang di atas dari threshold dibandingkan dengan total sampel kali 100%. Ini yang kemudian disebut sebagai CER. Nah, CER atau cell edge reliability. Cell edge itu apa? Tepi sel. Tepi sel. Jadi keandalan di tepi sel. Nah, untuk ini adalah ukuran dari apa tadi? CA ya. Terus kalau kita lihat pada CA, ya saya tarik garis saja ya di sini. Ini mudah-mudahan lurus ya. Mudah-mudahan lurus. Nah ini terus kemudian ini ada perbandingan, ada standar deviasi dibandingkan dengan min 4 loss eksponen. Ya, taruhlah misalkan ada di sini, mungkin ini di angka silakan saja dipilih ya. Nah misalnya di sini ya, maka kita akan dapatkan CER-nya adalah 0,75. Ini CER. Nah, asumsinya ini perbandingan adalah standar deviasi ya dibandingkan dengan min 4 loss eksponen. Misalnya di 4 ya. Kalau di 4 kalau kita harapkan 0, apa ya? Ya tergantung sih nilainya ya. Nilai dari yang di angka 3 atau berapa ini garisnya tidak begitu lurus. Maksud saya adalah CA 90% ini berkorelasi dengan CER 75%. Jadi coverage ability adalah fungsi dari min 4 loss eksponen dan standar deviasi untuk cell edge reliability tertentu. Nah, fade margin atau fading margin itu tujuannya adalah meningkatkan coverage probability. Jadi kalau misalkan fading margin itu kita naikkan, maka coverage CER itu juga akan naik. Nah, bisa dibayangkan ya. Atau CA-nya juga akan naik. Nah, tetapi kita tidak bisa membuat CER itu menjadi 100%. Karena apa? Kalau misalnya 100% kan berarti ideal banget ya. Kalau ideal berarti mungkin fading marginnya menjadi tak berhingga. Nah ini kalau fading marginnya menjadi tak berhingga, yo artinya apa? Artinya tidak ada perangkat yang bisa menyediakan fading margin sampai tak berhingga tadi atau CR-nya terlalu berlebihan. Kita tidak bisa membuat jaringan tuh 100% tuh tidak ada blank spot. Selalu ada blank spot. Kalau dipaksa juga ke 100%, ongkosnya menjadi sangat mahal. Jadi ongkos implementasinya menjadi sangat mahal. Nah, saya akan coba ini
apa itu namanya, gambarkan di sini ya. Saya gambarkan. Nah, saya coba gambarkan di nah ini ya. Tadi kita sudah apa itu namanya mengetahui dari konsep link budget ya, konsep link budget. Jadi kalau di dalam link budget ya, link budget ya. Ini kalau tadi dari analisis tadi, kalau misalnya funding margin itu kita naikkan ya, maka CER atau sell at reliability juga akan naik. Nah, kan gitu kan? Atau coverage availability juga akan naik. Cuman keduanya ini kalau kita paksa menjadi 100%, ya, kalau ditetapkan 100%, ini artinya bahwa funding marginnya naik menuju tak berhingga. Jadi naik menuju tak hingga. Nah, itu gimana itu? Kalau naik menuju tak hingga, apa konsekuensinya? Nah, kita lihat ya sekarang yang di sini ya. Jadi secara konsep, kalau misalnya ada daya pancar transmitter, ada loss-nya juga, ada gain, kemudian ada ERP ya, terus ini turun ya, ini part loss ya, dia ada part loss, ini terus ada gain ya, gain RX ya, terus kemudian ada loss ya, loss RX, terus ini ada funding margin ya, funding margin, kemudian sini ada thresholdnya. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian funding margin itu kita naikkan? Yang terjadi ya berarti ini naik ya, kalau udah ini naik, terus ini begini kan, nah seperti ini, terus gini ini tetap karena ini apa itu sebuah konstanta aja kan, ini loss, receiver dan sebagainya. Ini kita naikkan dari sini menuju ke sini, ya kita naikkan funding marginnya. Terus apa itu namanya? Ini naik juga. Ini naik, terus ya seperti ini kan jadinya ya. Nah, gini. PTX itu juga pada akhirnya juga akan naik. Nah, apa konsekuensinya di sini? Ya bisa jadi bahwa PTX-nya itu nggak ada. Ada daya pancar transmitter yang memiliki daya segini yang kita rencanakan dengan funding margin itu nggak ada. Sementara kita tahu bahwa PTX ini ada spek perangkat ini, perangkat. Jadi ini sebuah konstanta. Nah, gitu kan. Jadi nggak bisa juga serta-merta kita kemudian menaikkan funding margin. Jadi funding margin ini kemudian ditetapkan. Jadi nggak sampai 100%, nggak 100% ya. Tetapi nilainya adalah 75% untuk CER. Nah, kenapa 75%? Ya kita masih mentoleransi adanya blank spot di dalam sebuah wilayah, apalagi di dalam gedung. Ya. Jadi dalam sebuah wilayah, nah itu wajar aja bahwa kita itu masih ada blank spot ya, ada blank spot di dalam gedung, kemudian ya. Nah, karena apa? Kalau misalkan kita paksa bahwa sinyal itu kemudian ada penetrasi sampai ke dalam gedung, dayanya terlalu berlebihan. Sementara di dalam gedung itu sudah ada solusi indoornya. Jadi nggak usah dipaksa semuanya itu mendapatkan penerangan dari BTS. Penerangan itu dalam tanda kutip, mendapatkan sinyal dari BTS itu nggak usah dipaksa begitu. Tetapi di dalam gedung ya ada solusi indoornya.
kalau kemudian BTS-nya itu kamu paksa naikkan apa itu namanya dayanya sampai kemudian sinyalnya itu masuk ke dalam gedung, itu berlebihan itu. Berlebihan, daya yang terlalu besar. Itu ada konsekuensinya terhadap cost ya, terhadap cost. Oke. Nah, terus sekarang saya present lagi, balik lagi ke sini. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi apa itu namanya? Kalau di apa itu dalam perencanaan itu biasanya kita kondisikan tertentu ya untuk funding marginnya. Jadi kalau dalam hitungan biasanya untuk apa ya, untuk misalnya jarak D 4 km di sini 4 km, kemudian part loss-nya 4 km 79 dB, itu pada dasarnya didesain untuk nilai rata-rata dengan tingkat keyakinan 50%. Tapi kalau misalkan kita ingin mendapatkan confidence level 84%, maka dibutuhkan marginnya itu sampai 7 dB. Tapi kalau mau naik lagi, itu marginnya sampai 14 dB. Nah, biasanya ya kita cukup 7 dB aja untuk funding margin, sudah cukup untuk memberikan quality yang diharapkan. Nah, selebihnya ini adalah hitung-hitungan mengenai part loss ya. Kemarin pada sebelum UTS sudah pernah dijelaskan itu mengenai ini, hanya sekedar hitungan aja, sekedar rumus, tinggal Anda masukkan angka-angkanya, sudah selesai, kita dapatkan part loss ya. Nah, ini adalah bagaimana caranya untuk menghitung apa itu funding margin ya. Jadi kalau misalkan standar deviasinya adalah 0,675 ya, maka kemudian korelasinya dengan probability apa itu CER-nya ada 75% ya. Dari 0,675 kita ambil ya. Kita ambil ini kumulatif dari 75 ya. Kemudian maka funding marginnya adalah sekitar 0,675 dikali dengan standar deviasi. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan apa ini? Ini CER ini tadi, CER 80% ya di sini. Maka funding margin yang diperlukan adalah ini. Mungkin adalah 0,84 ya. Ini di sini 0,84. Jadi funding margin yang diperlukan adalah 0,84 dikali dengan standar deviasi dari distribusi log normal. Nah, tergantung ini kalau di dalam pengukuran itu berapa. Ya, mungkin asumsinya misalnya 10 dB, maka funding margin yang diperlukan ada 8,4 dB. Nah, gimana kalau kita mengharapkan coverage sampai 100%, ya ini menuju tahap peringkat tadi. Nah, taruh dinaikin aja, naikin ke 90 aja lah. 90 berarti funding margin yang diperlukan mungkin sekitar 1, ya.
1,4. Jadi kalau yang di sini tadi itu adalah 80% ya coverage probability-nya. Kalau misalnya kita ingin 90% coverage probability, maka padding margin-nya adalah sama dengan nih, ya, ini nih. Mungkin 1,4 kali 10 dB sama dengan 14 dB. Jadi bayangin ya, naiknya itu sekitar berapa ini? 6,6 ya, 6,6 atau 5,6. Jadi dayanya harus dinaikkan 5,6 dB lebih tinggi untuk mendapatkan coverage probability, cell reliability ada 90%. Dari 0,84 ke 90. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, bahwa padding margin itu sangat menentukan kualitas dari coverage-nya. Seberapa banyak wilayah di dalam sel yang memiliki daya lebih dari threshold. Oke, itu adalah penjelasan tentang coverage approach ya, pendekatan perencanaan jaringan berdasarkan coverage. Sampai di sini ada komentar mungkin, silakan. Mudah-mudahan semester depan kita sudah offline ya. Ya ini ya Pak, cukup apa ya istilahnya itu cukup melelahkan juga bagi yang ngajar karena seperti ngomong sendirian. iya Pak, bingung juga Pak mau nanya apa Pak, saking nggak ngerti. Jadi saya tidak bisa mendatangi kalian satu persatu kemudian dicoba mengerjakan. Saya nanti akan berikan tugas ya untuk apa itu namanya mengevaluasi coverage ya lewat Google Classroom aja. Tadi sudah saya berikan. Kalau nggak salah ini tadi tugasnya, ini saya bawa ke Google Classroom-nya. Tugasnya adalah yang menghitung MAPL tadi Pak. Nah ini ya, itu mencoba untuk menghitung MAPL dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa, nanti akan membuat sebuah modifikasi soal lah dari sini. Saya akan sampaikan lewat Google Classroom. Baik, saya kira cukup sekian ya kuliah hari ini. Mohon untuk ditampilkan sedikit mungkin videonya. Akan saya capture sebentar. Mudah-mudahan kalian juga semuanya sehat. Amin Pak, amin. Di kampus ada yang kena COVID lagi ini. Jadi udah ada, kalau dosen tuh mungkin ada 5 orang ya, tapi bukan, dan apa itu namanya, awalnya sih bukan di TE, tapi yang terakhir itu kemudian ada dosen di FTE yang juga kena COVID ya. Mohon doanya saja supaya lekas sembuh ya. Tapi seolah-olah makin lama COVID itu makin dekat ya. Maksud kalau dulu kan yang kena COVID kan mungkin saya nggak kenal. Ini lama-lama sudah mulai yang kita kenal udah kena COVID. Ya, mudah-mudahan lekas sembuh lah ya. Lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Kalau dari data sih sebetulnya mungkin 85%
dari yang kena itu angka kesembuhannya 85%. Oke, sudah saya copy di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sorry, Pak. Sore Pak, makasih Pak.